Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Ini adalah materi terakhir kita di Matematika Peminatan ya, materi pamungkas. Setelah ini kalian khatam untuk pelajaran matematika di SMA ya. Yaitu tentang distribusi normal. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang distribusi binomial. Seperti yang sudah Pak Guru jelaskan bahwa di dalam ruang lingkup statistika itu tidak bisa dipisahkan dengan peluang ya. Kalau kalian nanti melanjutkan ke perguruan tinggi, ini akan sangat dibahas dalam. Nah, sebetulnya materi-materi distribusi binomial maupun distribusi normal itu adalah materi baru di kurikulum 2013 ya. Karena sebelumnya materi ini tidak ada. Dan sebetulnya materi ini adalah tipikal materi di kuliahan ya. Terus kenapa materi ini terus ada di materi SMA? Ya mungkin tujuannya jika kalian nanti melanjutkan dengan jurusan apapun, ya, entah MIPA, IPS, apapun jurusan kalian, di sana nanti kalian harus menyusun skripsi. Nah, skripsi itu pasti sebuah penelitian yang membutuhkan namanya uji hipotesis, ya. Jadi membuktikan bahwa penelitian itu berhasil atau tidak. Nah, di sana kalian membutuhkan ilmu statistik. Maka dari itu dulu Pak Guru pernah mengatakan jangan terlalu benci terhadap matematika ya. Bisa jadi suatu saat ya, kalian tetap akan menggunakan matematika itu. Nah, distribusi normal ini juga termasuk dalam statistika ya, terutama ranah statistika inferensial. Kalau kalian pernah dengar, bedanya apa? Kalau di matematika wajib kemarin kita belajar tentang statistika deskriptif yang berkaitan dengan ukuran pemusatan, rata-rata, median, modus, dan seterusnya. Itu namanya statistika deskriptif. Nah, di sini kita akan membahas statistika inferensial, yaitu lebih detail tentang analisis data. Analisis data sampai uji hipotesis. Nah, tetapi kita di dalam materi ini Pak Guru akan batasi ya. Kita tidak akan membahas sampai uji hipotesis. Nanti kita batasi dan di dalam bab distribusi normal ini akan Pak Guru jadikan hanya satu video. Jadi silahkan kalian simak, kalian tulis dan kalian pahami. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita nanti kita akan mempelajari tentang kurva normal dan sifat-sifatnya, kemudian menentukan nilai variabel standar Z, menentukan peluang distribusi normal, dan disertai contoh soalnya. Silahkan kalian pahami, catat di buku. Manfaatnya, tentu sebetulnya materi-materi ini sangat dekat di kehidupan kita ya, terutama di dalam masa pandemi ini. Ya, kita sudah melakukan vaksinasi dengan proses atau tahap yang panjang. Kalian tahu untuk bisa sebuah vaksin digunakan itu kan ada ujinya ya, ada uji klinisnya. Itu tentu saja tidak main-main ya. Jadi uji klinisnya itu melalui proses yang panjang, tentu saja digunakan ilmu statistika. Atau bisa dalam pemilihan umum di sebuah pabrik dan di sebuah laboratorium dan seterusnya. Apa itu distribusi normal? Nah, sejarahnya itu pertama kali diperkenalkan oleh Abraham de Moivre ya. Itu untuk pendekatan distribusi binomial untuk n besar. Jadi sebetulnya yang kita pelajari sebelum ini statistika kita hanya mempelajari di sampel ya. Kita tidak mempelajari di populasi. Nah, di sini kita akan belajar
statistika di dalam populasi, di mana datanya itu sangat besar, atau biasanya lebih dari sama dengan 30. Nah, kalau datanya kurang dari 30, bagaimana Pak? Itu juga ada ranahnya nanti yang disebut statistika non-parametrik. Ya, sebetulnya ranahnya sangat luas, tapi kita di sini batasi. Kalian bisa belajar lagi nanti kalau melanjutkan di perguruan tinggi. Kemudian definisinya distribusi normal. Ya, distribusi normal disebut juga distribusi Gauss. Ini nama orang ya, matematikawan. Adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam analisis statistika. Distribusi normal salah satu distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Nah, kurva normal itu apa Pak? Kalau kalian pernah mendengar di awal pandemi, itu kan ada di BNPB itu ada muncul seperti grafik kurva ya, di mana akan diprediksi pandemi itu berakhir. Itu kan menggunakan kurva namanya flat curve. Nah, itu juga sebetulnya sebuah kurva yang berhubungan dengan distribusi normal. Jadi, melalui kurva itu, kita akan bisa memprediksi kapan pandemi berakhir dari data positivity rate ya, yang diperoleh setiap hari atau per minggu biasanya. Nah, kurva ini menyerupai lonceng, makanya disebut kurva lonceng ya. Kurvanya, nah kurva normal itu yang bagaimana Pak? Kurva normal itu yang distribusi datanya dianggap merata. Contohnya apa? Distribusi data yang dianggap ya. Kenapa di sini dianggap? Karena di dalam kehidupan real kita itu tidak ada distribusi yang normal sebetulnya. Itu hanya asumsi, hanya diangan-angan. Contohnya begini, distribusi yang dianggap merata contohnya di dalam ulangan matematika. Kalau nilai matematika dalam satu kelas itu nilainya kecil semua atau nilainya jelek semua, itu dianggap tidak normal. Atau jika nilainya bagus semua, itu pun dianggap tidak normal. Yang normal bagaimana? Yang normal itu kalau nilainya yang rendah sedikit, kemudian di tengah-tengah, misalkan rendahnya 30-40 nilainya ya, itu sedikit, kemudian nilai di tengah-tengah sekitar 70-80 itu banyak, kemudian nanti nilai yang besar juga sedikit. Nah, itu yang disebut distribusi normal ya. Makanya di dalam kelas itu pasti ada anak yang kurang, ada anak yang sedang, dan ada anak yang pintar. Jadi kalau datanya itu nilai matematikanya bagus semua, yaitu dianggap tidak normal. Nah, kurva normal, sebentar. Nah, kurva distribusi normal itu tergantung oleh dua faktor, yaitu rata-rata dan standar deviasi. Ini yang menentukan lokasi pusat grafik dan tinggi maupun lebarnya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini seperti lonceng. Disebut kurva normal, kurva lonceng, atau kurva Gauss. Nah, di sini kurvanya itu simetris. Nanti kita lihat sifatnya. Kurvanya itu simetris. Jadi kurva ini semuanya di atas sumbu X. Dan nilainya atau luas daerahnya itu 1. Ya, ini disebut kurva normal tuh yang seperti ini. Kemudian sifat distribusi normal. Yang pertama, grafik selalu di atas sumbu X. Ya, ini ya, jelas ya. Grafik selalu di atas sumbu X. Bentuknya simetris. Simetris terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y. Bentuknya simetris. Ciri-cirinya apa? Suatu data dikatakan normal jika rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Maaf, ini salah. Ya, jadi rata-ratanya sama dengan median sama dengan modus. Nah, itu dikatakan data normal. Kemudian memiliki asimtot datar pada sumbu X. Nah, asimtot itu apa, Pak? Asimtot itu grafiknya mendekati tapi tidak pernah menyentuh. Nah, jadi kalian ya yang PDKT terus tapi nggak jadian, ya itu sama kayak kurva normal.
Itu namanya asimtot. Kemudian luas daerah di bawah kurva sama dengan 1. Jadi ini semuanya luas daerahnya sama dengan 1. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang bentuk umum fungsi peluang. Bentuk umum fungsi peluang adalah ini. Loh, kok seperti ini, Pak? Kok sulit sekali ya? Di sini kita lihat fx sama dengan n. N itu normal, x di sini adalah variabel acak ya yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian mu. Nah, kita di sini kan ranahnya di populasi. Jadi rata-ratanya kita bukan x bar ya, tapi mu. Kemudian sigma. Sigma ini adalah standar deviasi untuk populasi. Rumusnya adalah ini. Nah, ini sulit sekali ya. Ini adalah bentuk umum fungsi peluang. Di mana x adalah variabel acak, mu rata-rata, sigma standar deviasi, dan e ini adalah bilangan Euler ya. Nilainya 2,71828. Nah, kok susah sekali, Pak? Nah, kita akan merubah bentuk ini jika kita akan menentukan nilai peluangnya. Kenapa sih kita belajar distribusi normal ini? Kemarin di distribusi binomial kita sudah belajar variabel diskrit ya. Variabel diskrit itu menggunakan sigma mencarinya. Lah, kalau variabel kontinu yang seperti apa? Variabel kontinu itu yang misalkan datanya antara bilangan real antara 0 sampai 1. Itu kan ada setengah, sepertiga, dan seterusnya. Kalau variabel diskrit itu variabel yang bisa dihitung. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, cara menentukan peluang untuk variabel kontinu itu menggunakan integral. Jadi kalau x-nya di antara A sampai B, kita misalkan, maka peluangnya integral fx dari A sampai B dx. Nah, ini untuk mencari peluang variabel kontinu. Nah, berarti kalau bentuk fungsi peluangnya seperti ini, berarti peluangnya dihitung integral fungsi ini dong, Pak. Iya. Jadi peluang dari A sampai B itu adalah integral ini, fungsi peluang 1 per sigma akar 2V dan seterusnya dari A sampai B. Kok ini bentuknya seperti ini? Susah sekali memang. Ya, ini yang disebut dengan distribusi normal umum. Nah, tetapi dalam prakteknya kita sulit untuk menghitung nilai yang seperti ini. Ya, kita sulit menghitung nilai seperti ini, maka kita membutuhkan suatu metode yang lebih cepat bagaimana menghitung peluang distribusi normal tanpa menggunakan rumus ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita rubah distribusi normal umum yang memiliki rata-rata mu dan simpangan baku sigma menjadi distribusi normal standar. Yang bagaimana? Yang memiliki rata-rata mu sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1. Dengan cara mentransformasi variabel acak x menjadi z. Jadi x itu adalah variabel acak, z itu variabel standar. Caranya, substitusikan nilai. Nah, ini rumusnya ya. Z sama dengan x min mu per sigma, di mana z adalah variabel standar, x variabel acak, mu rata-rata, dan sigma standar deviasi, ke dalam sini. Jadi ini bentuk x min mu per sigma ini kita ganti z. Ya. Pak Guru tidak akan membahas secara detail bagaimana proses substitusinya itu. Tetapi intinya, dengan mentransformasi variabel x menjadi z, ya, kita akan lebih mudah. Nah, ini ya, menentukan nilai variabel standar z. Nah, kita mulai ke contoh 1. Perhatikan, silahkan kalau perlu tulis di buku. Diketahui hasil evaluasi nilai ulangan matematika diperoleh data bahwa nilai rata-ratanya atau mu sama dengan 65 dan standar deviasinya sigma sama dengan 15. Jika data dianggap berdistribusi normal, jadi di dalam soal biasanya ada kata-kata seperti ini ya, karena tadi di dalam kehidupan kita
sebetulnya tidak ada data yang berdistribusi normal. Tapi jika dianggap gitu ya, maka hitunglah variabel standar Z jika ada siswa yang memiliki nilai 70. Nah, ini maksudnya bagaimana sih, Pak? Nah, perhatikan kurva berikut ini. Kurva normalnya itu seperti ini. Dia punya rata-rata 65. Dia punya rata-rata 65. Ini di titik puncak, ya. Di mana standar deviasinya ini 15. Oke. Nah, ini variabel acak. Kalau kita rubah ke dalam variabel standar atau nilai Z standar, maka nilai rata-rata 65 itu kita konversi jadi 0. Nah, kalau 65 itu jadi 0, lah 70 jadi berapa? Itu artinya gitu. Nah, ini adalah mencari nilai Z. Caranya tadi, Z itu rumusnya X min mu per sigma. X itu nilainya, nilai yang akan kita transformasi. 70 min, mu itu rata-rata, 65 per 15. Jadi nilainya adalah 0,33. Jadi kalau 65 itu sama dengan 0, maka 70 sama dengan 0,33. Nah, ini adalah cara mengubah variabel acak X menjadi variabel standar Z. Diingat rumusnya seperti ini, dan silahkan kalian catat. Kemudian contoh kedua. Suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, tentukan nilai variabel standar Z untuk umur aki 2,3 tahun. Ya, penyelesaiannya kita diketahui X-nya atau variabel acaknya itu 2,3, di mana rata-ratanya itu 3 tahun, simpangan baku sigma 0,5 tahun. Maka Z tadi rumusnya X min mu per sigma 2,3 kurangi 3 per 0,5. Ya, hasilnya negatif 1,4. Jadi nilai Z juga bisa negatif. Nah, itu dua contoh soal bagaimana menentukan nilai Z. Nah, silahkan kalian tulis. Nah, sekarang Pak Guru akan sedikit menerangkan bagaimana menentukan peluang distribusi normal. Ya, tadi kan baru kita menemukan nilai Z. Atau mentransformasi dari variabel acak X menjadi variabel standar. Nah, menentukan peluangnya bagaimana? Tadi menentukan peluangnya itu ada dua cara sebetulnya. Menggunakan integral yang tadi, yaitu luas daerah di bawah kurva, dan ini sangat sulit dilakukan. Cara satu sangat sulit. Nah, tapi tenang, ada cara yang kedua. Cara kedua itu ditemukan oleh ilmuwan tentunya ya. Ini akan lebih mudah. Yaitu dengan menggunakan tabel distribusi Z. Nah, tabelnya nanti akan Pak Guru sertakan di Kuiper, silahkan kalian download ya. Tapi Pak Guru ingatkan, kalau kalian googling di Google, yaitu kalau kalian ketikkan tabel distribusi Z, nanti akan banyak sekali muncul. Jadi versinya banyak. Nah, Pak Guru menggunakan versi tabel distribusi 0 sampai dengan Z. Ya. Nanti PDF-nya akan Pak Guru sertakan, silahkan kalian download. Nah, bagaimana Pak contohnya? Begini. Misalkan kita akan menentukan nih, peluang 0 sampai 1,34. Ini sudah kita transformasi ya. Jadi variabel X sudah kita transformasi ke dalam variabel Z. Nah, bagaimana menentukan peluangnya? Nah, harusnya peluangnya ini kan kita gunakan integral dari 0 sampai 1,34 dengan rumus yang tadi. Nah, tetapi ada cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan tabel. Nah, perhatikan. Di sini kalau kita lihat kurvanya, ya, kurvanya berbentuk lonceng seperti ini, di mana rata-ratanya ini sama dengan 0, yang tengah ini. Nah, di mana nilai 1,34 di sini. Artinya ketika kita mencari peluang 0,0 sampai 1,34, artinya kita mencari luas daerah di bawah kurva ini.
menggunakan integral. Tapi karena itu terlalu sulit dilakukan, maka kita menggunakan tabel. Tabelnya Pak Guru ambil dari 0 sampai Z. Ya, seperti ini. Cara membacanya bagaimana, Pak? Nah, kita lihat kolom pertama itu adalah 2 digit pertama dari nilainya. Jadi biasanya Z itu hanya 2 angka di belakang koma. Kalau mencari 1,34 berarti yang Z ini kita mencari 1,3 ya, 2 digit depan. Kalau 1,2 ya 1,2. Nah, yang nilai yang kolom selanjutnya itu nilai yang terakhir. Kalau ini 4 berarti kolom 4. Nah, maka kita temukanlah nilai Z-nya, nilai peluangnya ini. Ya, 0,4099. Jadi, tanpa menggunakan integral, dengan menggunakan tabel ini, kita bisa mencari peluang yang distribusi normal dari 0 sampai 1,34, yaitu 0,4099. Itu contoh pertama. Oke, kemudian contoh kedua, kita menggunakan soal yang tadi ya. Suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, tentukan peluang umur aki kurang dari 2,3 tahun. Perhatikan, umur aki kurang dari 2,3 tahun. Pertama, tadi kita transformasi dulu ke dalam Z. Nah, ini ya, X min mu per sigma, tadi hasilnya negatif 1,4. Ya. Kemudian kita cari peluangnya di sini. Peluang jika umurnya kurang dari, ini ya, X-nya kurang dari 2,3 tahun, maka variabel Z-nya kurang dari 1,-1,4. Ini sudah kita transformasi. Perhatikan di dalam grafik kurvanya ini. Kurang dari min. Nah, ini kan 0 ya. 0. Artinya kalau ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Ya. Kalau kurang dari 1,-4, nah artinya yang ini. Nah, karena kurva yang distribusi normal ini adalah simetris, maka daerah ini kita bisa transformasi lagi ya. Jadi kita bisa gambar di sini. Nah, kalau ini min 1,4, ini berarti plus 1,4. Nah, daerahnya yang ini. Ini sama saja. Artinya, kita mencari daerah ini sama dengan mencari daerah ini. Kalau kita kesulitan untuk mencari yang negatif, nah kita cari yang positif, berarti daerahnya ini. Nah, ini itu adalah, kan ini luasnya 1 ya. Berarti kalau setengahnya ke sana, itu kan 0,5. Ini luasnya 0,5. Kalau mencari luas yang lebih dari 1,4, berarti kan tinggal ya 0,5 dikurangi luas ini ya kan. Ketemu ini. Jadi Pak Guru ulangi, luas separuh ini adalah 0,5. Jika kita mencari luas lebih dari 1,4, berarti tinggal 0,5 dikurangi luas yang ini. Oke ya. Paham ya? Jadi di sini 0,5 dikurangi luas 0 sampai 1,4. Nanti ketemu luas yang lebih dari 1,4. Nah, ini sama ya. Ini kiri kanan sama karena simetris. Maka dengan tabel distribusi Z tadi, jadi ini ya, ini 0,5 dikurangi 0 sampai 1,4. Nah, mencari peluang 0 sampai 1,4 sama di sini. Tadi ya, 1,4 berarti ini 1,4. Terus bilangan ketiganya berapa Pak? Bilangan ketiganya itu 0. Ini 1,40. Jadi lihat di 1,4 dan lihat di 0. Hasilnya adalah 0,4192. Ya, jadi 0,5 dikurangi 0,4195 sama dengan 0,0808. Nah, itulah cara mencari nilai peluang Z jika kurang dari atau jika negatif. Jadi jika negatif itu sama saja
0,5 kurangi positifnya. Ya, seperti itu. Silahkan kalian pahami baik-baik dari beberapa contoh soal itu. Kemudian nanti kalian kerjakan soal di Kuiper. Kalian download tabel distribusi Z-nya itu. Dan jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan. Jadi peluang umur akid tertentu kurang dari 2,3 tahun adalah 0,0808. Itulah video pembelajaran materi distribusi normal, materi terakhir kita di kelas 12, materi pamungkas di matematika peminatan. Sekali lagi silahkan kalian pelajari, pahami baik-baik, dan semoga sukses dalam menjalani ujian sekolah. Dan kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang kalian cita-citakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.